Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sylvia Nanda Putri Erito MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Kristina dengan NIM 63250242 selaku Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat memaparkan hasil kegiatan PKM yang telah kami laksanakan dengan lancar. Pada kesempatan ini, kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Karawang akan mempresentasikan kegiatan PKM dengan mengusung tema Nilai-nilai Pancasila dengan judul Penanaman Nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter dan moralitas siswa-siswi di SDN Dukuh Karya 2, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 kelas 631A14 yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Jesslyn Kristina dengan NIM 63250242 selaku Ketua Pelaksana. Anggota berikutnya adalah Asya Paila dengan NIM 63250598 sebagai anggota pelaksana sekaligus pemateri. Selanjutnya, Niko Materazi dengan NIM 63251123 selaku anggota pelaksana dan pemateri. Baik, untuk mengawali pemaparan materi, saya akan memulai dengan penjelasan mengenai latar belakang kegiatan PKM yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengamatan awal, pemahaman nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih lemahnya sikap disiplin, tanggung jawab, gotong royong, serta etika sosial di lingkungan sekolah. Permasalahan tersebut bukan semata karena kurangnya materi ajar, melainkan karena pendekatan pembelajaran yang masih dominan bersifat teoritis dan belum cukup konstekstual serta aplikatif bagi siswa usia sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukatif berbasis pengalaman langsung agar nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dipraktikkan secara nyata. Selanjutnya, setelah memaparkan latar belakang kegiatan, kita masuk ke bagian analisis situasi mitra yang menjelaskan kondisi awal sekolah mitra serta urgensi pelaksanaan kegiatan PKM. Yaitu analisis situasi. Mitra kegiatan kami adalah SDN Dukuh Karya 2, sekolah dasar negeri dengan latar belakang siswa yang heterogen dan tantangan utama pada fase pembentukan karakter usia dini. Pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah masih didominasi pendekatan konseptual, sementara metode edukatif yang partisipatif dan interaktif masih terbatas. Namun, dengan demikian, sekolah ini memiliki potensi besar sebagai ruang strategis pembentukan karakter apabila didukung intervensi pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakter perkembangan siswa. Baik, untuk permasalahan yang ada di mitra, yang pertama media pembelajaran Pancasila yang interaktif masih terbatas. Yang kedua, nilai Pancasila masih dipahami sebagai hafalan belum konsisten terlihat dalam perilaku siswa.
Yang ketiga, pembinaan karakter di rumah belum optimal. Yang keempat, program penguatan karakter dari pihak luar masih minim. Dan yang terakhir, pengaruh budaya digital mulai mengurangi empati dan gotong royong siswa. Baik, untuk solusi permasalahannya yaitu yang pertama, keterbatasan media pembelajaran interaktif. Untuk solusinya, penyampaian nilai Pancasila melalui cerita interaktif, video edukatif, dan diskusi ringan dilengkapi poster Pancasila dan materi PPT yang diserahkan ke sekolah sebagai bahan lanjutan. Dan yang kedua, nilai Pancasila masih sebatas hafalan. Untuk solusinya, kita menggunakan games edukatif dan aktivitas langsung seperti gerakan memungut sampah bersama untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan gotong royong secara nyata. Dan yang ketiga, pembinaan karakter di rumah belum optimal. Untuk solusinya, kita memberikan contoh perilaku sederhana yang bisa diterapkan siswa di rumah dan di sekolah melalui diskusi kontekstual tanpa membebani peran keluarga. Yang keempat, minimnya program penguatan karakter dari pihak luar. Solusinya yaitu kita kegiatan PKM ini sebagai stimulus awal dengan menyerahkan poster dan referensi materi agar sekolah dapat melanjutkan penguatan karakter secara mandiri. Dan yang terakhir, pengaruh budaya digital terhadap empati siswa. Untuk solusinya, kita mengalihkan fokus siswa pada aktivitas kolaboratif langsung, permainan kelompok, dan diskusi tatap muka untuk memperkuat interaksi sosial positif. Persiapan kegiatan. Yang pertama, koordinasi mitra. Koordinasi awal dengan untuk karya 2 terkait tujuan, jadwal, sasaran peserta, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, perizinan dan peserta. Pelaksanaan kegiatan setelah memperoleh izin dari pihak sekolah secara resmi dengan peserta utama kelas 5, kurang lebih 29 siswa. Ketiga, identifikasi kebutuhan, penyesuaian metode dan materi pembelajaran berdasarkan kondisi kelas dan karakteristik siswa. Yang keempat, penyusunan materi, penyiapan materi edukatif berbasis PPT sesuai tema penanaman nilai Pancasila dengan bahasa sederhana dan contoh kontekstual. Yang kelima, aktivitas interaktif, rancangan games edukatif, kuis ringan, dan aksi games, gerakan memungut sampah untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang keenam, media pendukung, menyiapkan poster dan banner Pancasila dan referensi materi pembelajaran untuk diserahkan kepada sekolah. Baik, setelah pemaparan mengenai persiapan kegiatan, selanjutnya kami akan melanjutkan ke pembagian tugas tim PKM. Pembagian tugas ini disusun agar setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas selama kegiatan berlangsung. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Asya Paila. Baik, yang selanjutnya untuk pembagian tugas tim pelaksanaan. Yang pertama, Jesslyn Christina sebagai ketua pelaksanaan yang bertanggung jawab penuh dalam perencanaan strategis dan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan. Yang kedua, menjalin komunikasi formal dan sinkronisasi jadwal dengan pihak SDN Dukuh Karya 2. Yang ketiga, menyusun proposal laporan akhir serta menulis artikel publikasi ilmiah media massa sebagai target luaran. Dan yang kedua, Asya Pailes, saya sendiri, yaitu yang pertama, saya mengelola persuaratan dan menyusun dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, bertanggung jawab atas proses editing dan visualisasi media edukatif berupa poster serta banner. Dan yang terakhir, menyusun rencana anggaran, mengelola arus kas, serta mengatur kebutuhan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga yaitu Niko Matrazi, anggota yang kedua. Yang pertama, ia menyusun media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint berbasis judul yang telah ditetapkan untuk efektivitas bahan ajar. Yang kedua, melakukan pengambilan data visual, foto atau video selama kegiatan berlangsung sebagai bukti fisik pelaksanaan. Dan yang ketiga, melakukan proses editing video kegiatan untuk diunggah pada platform publikasi digital YouTube. Jadwal pelaksanaan.
Minggu pertama, pembentukan panitia kegiatan dan penentuan tema kegiatan PKM. Minggu kedua, penentuan mitra sasaran di SDN Duku Karya 2 serta pelaksanaan survei lokasi untuk pemetaan kebutuhan teknis. Minggu ketiga, membuat media visual, poster dan banner. Penyusun materi PPT sebagai bahan ajar utama, merancang skenario kegiatan PKM yang interaktif dan menyusun proposal kegiatan PKM. Minggu keempat, pelaksanaan kegiatan sosialisasi PKM pada hari Jumat 31 Oktober 2025 pada pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Minggu kelima, proses editing video dokumentasi kegiatan dan penyusunan artikel publikasi media sebagai target luaran utama. Minggu keenam, penyusunan laporan akhir kegiatan PKM dan presentasi hasil pencapaian program PKM. Luaran dan target. 1. Produk dokumentasi dan media. Video dokumentasi, rekaman rangkaian kegiatan di SD Duku Karya 2 sebagai bukti fisik pelaksanaan program di lapangan. Media visual, poster dan banner. Alat peraga edukasi yang diletakkan di area sekolah sebagai sarana pendukung dan pengingat bagi siswa. Publikasi berita, laporan kegiatan di media massa online agar manfaat program ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca luas. 2. Dampak bagi sekolah atau mitra. Wawasan siswa. Siswa dan guru mendapatkan gambaran nyata cara menjalankan nilai-nilai positif dalam keseharian di sekolah. Praktek perilaku. Meningkatnya kesadaran siswa untuk bersikap lebih sopan dan kompak saat berinteraksi dengan teman dan guru. Kebersihan lingkungan. Terwujudnya kondisi sekolah yang lebih tertata melalui aksi pungut sampah bersama saat acara berlangsung. Partisipasi sosial. Terjadinya hubungan yang lebih aktif antara guru dan siswa dalam menjaga suasana sekolah yang positif. 3. Target capaian program. Partisipasi siswa. Siswa terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti singkat sesi, mulai dari materi, kuis, hingga simulasi aksi nyata. Internalisasi nilai. Siswa mampu mempraktikkan hal-hal sederhana seperti bekerja sama dalam kelompok dan menjaga kebersihan. Keberlanjutan. Pengalaman yang didapat siswa selama kegiatan diharapkan membekas dan menjadi awal kebiasaan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Pemanfaatan materi. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran interaktif yang kami bawakan sebagai referensi tambahan di kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai anggaran kegiatan PKM yang telah kami susun dan realisasikan. Pertama, terkait honorarium tim. Dalam kegiatan ini, seluruh anggota tim, baik moderator, pemateri, maupun dokumentasi, bekerja secara sukarela. Oleh karena itu, tidak terdapat alokasi biaya honor karena kegiatan ini murni merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kedua, pada belanja bahan atau media edukasi sebesar 30.000 dialokasikan untuk pencetakan banner kegiatan sebagai identitas utama program penanaman nilai-nilai Pancasila di lokasi sekolah. Ketiga, belanja non-operasional sebagai bentuk apresiasi. Sebesar 50.000 digunakan untuk satu kotak bingkisan sebagai tanda terima kasih kepada guru pendamping. Selain itu, 87.500 dialokasikan untuk bingkisan makanan ringan bagi 25 siswa sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif mereka selama kegiatan. Keempat, biaya perjalanan. Sebesar 30.000 digunakan untuk biaya transportasi pulang pergi bagi 3 orang anggota tim menuju lokasi kegiatan. Dengan demikian, total keseluruhan anggaran kegiatan PKM yang digunakan adalah sebesar 197.500 yang dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan kegiatan.
Baik, yang selanjutnya inti kegiatan. Yang pertama, tahap persiapan dan koordinasi mitra, yaitu pertemuan dengan pihak sekolah untuk mematangkan jadwal dan teknis pelaksanaan agar tidak mengganggu jam belajar. Yang kedua, penyiapan materi, yaitu penyusunan materi edukasi yang ringan dan menarik serta penyiapan banner sebagai identitas kegiatan. Dan yang ketiga, finalisasi media, yaitu pembuatan poster sebagai alat bantu visual untuk mendukung suasana edukasi di lapangan. Dan inti kegiatan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau sesi interaktif penyampaian materi, yaitu diskusi santai mengenai nilai-nilai Pancasila yang dikaitkan dengan perilaku sehari-hari di sekolah. Yang kedua, aktivitas kelompok, yaitu permainan yang mengutamakan kerjasama dan kekompakan untuk melatih jiwa gotong royong secara langsung. Dan yang ketiga, aksi nyata, yaitu praktik bersama menjaga kebersihan lingkungan kelas sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Dan yang keempat, apresiasi kebersamaan, yaitu pemberian konsumsi ringan kepada seluruh siswa sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan semangat mereka selama kegiatan. Dan inti kegiatan yang ketiga yaitu tahap monitoring dan penutupan review kegiatan, yaitu melihat sejauh mana antusiasme dan respon siswa terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu diskusi dengan guru, yaitu meminta masukan dari pihak sekolah mengenai jalannya acara sebagai bahan evaluasi tim. Dan yang ketiga, penyerahan media, yaitu penyerahan poster kepada pihak sekolah untuk membantu menciptakan suasana belajar yang positif. Dan inti yang terakhir yaitu tahap publikasi dokumentasi, yaitu pengolahan hasil rekaman selama kegiatan berlangsung menjadi video dokumentasi yang edukatif. Dan yang kedua, penulisan artikel, menyusun berita singkat mengenai kegiatan pengabdian untuk dipublikasikan di media massa online. Baik, setelah dipaparkan mengenai inti kegiatan PKM yang telah dilaksanakan, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penjelasan dokumentasi kegiatan sebagai gambaran pelaksanaan secara nyata di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumentasi pelaksanaan kegiatan PKM yang menunjukkan alur kegiatan dari awal hingga akhir. Dokumentasi pertama di sini ada sesi perkenalan, yaitu pembukaan kegiatan dan pengenalan tim PKM kepada siswa untuk membangun kedekatan dan suasana yang kondusif. Selanjutnya di sini ada sesi pengisian absensi, yaitu sebagai bentuk pendataan kehadiran peserta dan bukti administratif pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ice breaking yang bertujuan mencairkan suasana serta meningkatkan fokus dan partisipasi siswa sebelum memasuki materi inti. Pada dokumentasi berikutnya terlihat pemaparan materi, di mana nilai-nilai Pancasila disampaikan melalui media PPT dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Setelah itu terdapat sesi diskusi dan tanya jawab yang memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat serta mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Berikutnya adalah kegiatan GEMES atau gerakan memungut sampah, yaitu aksi memungut sampah sebagai bentuk penerapan nilai disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong secara langsung. Kegiatan ditutup dengan pemberian bingkisan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa dan guru pendamping atas partisipasi mereka. Nah, yang terakhir dilakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi akhir dan bukti terlaksananya kegiatan PKM secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan luaran kegiatan PKM yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini. Luaran pertama adalah
artikel press release yang disusun sebagai bentuk dokumentasi dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini memuat latar belakang, tujuan, serta rangkaian kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah mitra. Luaran kedua adalah poster dokumentasi kegiatan yang berisi foto-foto selama kegiatan berlangsung, dilengkapi dengan judul PKM dan identitas mitra sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian secara nyata. Luaran berikutnya adalah banner kegiatan yang memuat judul PKM dan identitas kegiatan sebagai penanda visual selama pelaksanaan kegiatan di sekolah. Selain itu, disusun pula poster edukatif bertema Pancasila berupa ilustrasi visual yang bertujuan memperkuat pesan nilai-nilai Pancasila secara sederhana dan komunikatif bagi siswa. Seluruh luaran disusun untuk mendukung dokumentasi, publikasi, dan penguatan pesan edukatif kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema dan tujuan program. Sebagai penutup materi, dapat kami simpulkan bahwa metode belajar sambil praktik efektif meningkatkan antusiasme siswa. Siswa mampu menunjukkan perilaku kerjasama dan tanggung jawab secara nyata. Media visual menjadi pengingat nilai Pancasila di sekolah. Program relevan dengan kebutuhan mitra dan berpotensi direplikasi. Demikian pemaparan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih memiliki keterbatasan. Namun, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi mitra dan menjadi pembelajaran berharga bagi kami sebagai mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Nanda Putri Erito MPD atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.